Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu manusia dan lingkungan dengan anggota kami yaitu yang pertama Lailatul Nikmah, kedua Rosi Anjarwati, yang ketiga Rahmadia Nisa, dan yang keempat Lailatul Rizkiyah. Yang pertama yaitu hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Satu, lingkungan hidup atau alam merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan alam yang berada di sekitar manusia. Komponen lingkungan terdiri dari faktor abiotik dan faktor antibiotik. Dua, lingkungan sosial budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam lingkungan spesial atau ruang lingkupnya ditentukan oleh berlakunya pola-pola hubungan sosial tersebut dan tingkat rasa integrasi manusia yang berada di dalamnya. Menurut Herimanto dan Winarno 2010, arti penting lingkungan bagi manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan merupakan tempat hidup manusia untuk hidup, tinggal menetap, hingga berkembang baik. Yang kedua, yaitu lingkungan memberi sumber-sumber penghidupan manusia seperti tanah yang subur yang dapat ditanami dengan berbagai macam tanaman yang menjadi penopang keberlangsungan hidup manusia. Dalam kurung, yaitu padi, kopi, teh, dan lain-lain. Dan lingkungan perairan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tambak ikan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku yang mendiaminya. Contohnya manusia yang hidup di lingkungan pegunungan dan perkotaan. Yang keempat yaitu lingkungan memberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Karena kondisi lingkungan yang dapat membuat manusia berpikir bagaimana cara mengelola dengan menggunakan akal budinya, sehingga manusia akan mampu mencipta dan mengkreasi. Kemudian yang kelima yaitu manusia memperbaiki, mengubah, bahkan menciptakan lingkungan untuk kebutuhan dan kebahagiaan hidup. Yang B, kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan. Satu, lingkungan dan kesejahteraan keberadaan lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia sejahtera. Kalimat tersebut dapat diartikan bahwa manusia mendapatkan unsur-unsur yang diperlukan dalam hidupnya dari lingkungan untuk mencapai kesejahteraan atau lingkungan hidup menjadi sumber dalam mendukung kehidupan dan diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia. Pengaruh lingkungan terhadap kesejahteraan manusia jika kita menelusuri kembali sejarah, maka kita akan melihat adanya usaha dari manusia untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup jenisnya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun secara negatif. Dikatakan berpengaruh baik bagi manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan pengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang erat antara lingkungan dengan manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Lingkungan memberikan makna atau arti penting bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan dapat memberi sumber kehidupan agar manusia dapat hidup sejahtera. Yang kedua, penduduk, lingkungan, dan kesejahteraan. Penduduk merupakan orang-orang yang berdomisili atau tinggal di suatu tempat atau lingkungan untuk secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupannya dalam jangka waktu yang lama. Artinya, penduduk membutuhkan lingkungan untuk bisa hidup, menetap, dan mengembangkan diri. Setelah tinggal menetap, penduduk mulai berpikiran untuk mengusahakan sesuatu dalam jangka mencapai kesejahteraan hidupnya. Penduduk mulai bekerja sama untuk melakukan pembangunan penduduk dan
penduduk yang berkualitas atau meliputi tingkat pendidikan, skill, dan etos kerja. Akan mampu melakukan pembangunan yang berdaya guna tinggi sehingga akan menciptakan kesejahteraan. Sedangkan dari segi kuantitas yang meliputi populasi atau jumlah penduduk yang besar, di satu sisi menguntungkan karena wilayah yang bersangkutan akan memiliki persediaan tenaga kerja yang banyak. Namun di sisi lain, jumlah penduduk yang besar, sementara daya tampung pekerjaan di wilayah tersebut kecil, akan menimbulkan pengangguran yang ujung-ujungnya menciptakan kerawanan sosial seperti pencurian, perampokan, dan lain-lain. Akibatnya, kesejahteraan tidak akan tercapai. Untuk mencapai kesejahteraan, penduduk tidak boleh hanya bergantung pada satu kondisi lingkungan. Penduduk juga harus mampu mengelola lingkungan yang ada untuk kesejahteraan. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara penduduk dengan lingkungan demi mencapai kesejahteraan. Yang C, permasalahan lingkungan yang dihadapi masyarakat. 1. Permasalahan lingkungan hidup dan pengelolaannya. Perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia akan membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik secara positif atau negatif. Perubahan lingkungan yang berdampak positif adalah perubahan yang berdampak baik dan menguntungkan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan tersebut. Sementara lingkungan yang berdampak negatif adalah perubahan yang berdampak tidak baik dan tidak menguntungkan karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong hidupnya, untuk menyokong kehidupannya, bahkan mampu merugikan manusia. Berikut adalah contoh perubahan lingkungan yang berdampak positif. Yang pertama yaitu penebangan pohon untuk dimanfaatkan kayunya dengan menanam kembali pohon untuk mengganti yang telah ditebang. Yang kedua yaitu penanaman kembali pohon karena kebakaran untuk daerah resapan air dan mencegah erosi. Kemudian, contoh perubahan lingkungan yang berdampak negatif. Yang pertama, lahan menjadi gersang dan gundul karena bencana gunung meletus atau penebangan hutan secara liar. Yang kedua, terjadinya erosi karena penggundulan hutan. Yang ketiga, terjadinya banjir di daerah pemukiman karena tidak ada saluran air dan daerah resapan air yang dipengaruhi oleh pembangunan gedung baik perumahan, kantor, dan toko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rosi. Baik, selanjutnya yaitu ada nomor 4, berkurangnya ekosistem yang hidup di air karena terjadi pencemaran di air. Yang kelima yaitu penggunaan pupuk buatan dan pestisida secara terus-menerus yang mengakibatkan sehingga dapat mengurangi kesuburan tanah. Kemudian dalam kerusakan lingkungan disebabkan ada 2 faktor, yaitu faktor alami dan faktor buatan. Faktor alami yaitu banyaknya bencana alam dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, angin topan, dan lain sebagainya. Yang faktor buatan yaitu ulah manusia dapat berupa adanya penebangan secara liar yang menyebabkan banjir, tanah longsor, pembuangan sampah sembarangan. Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk pelestarian lingkungan yaitu 1, penanaman kembali hutan yang gundul, yang kedua yaitu pencegahan terhadap pembuangan sampah dan limbah di sembarangan tempat, yang ketiga yaitu pemberian sanksi ketat terhadap pelaku pencemaran lingkungan, yang keempat yaitu menghentikan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian tanah, air, udara, dan lingkungan. Next. Selanjutnya yaitu pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengadilan, pemilihan, dan pengembangan lingkungan hidup. Pengelolaan hidup mempunyai tujuan 1, mencapai kelestarian hidup manusia dengan lingkungan sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua itu mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang ketiga itu mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Yang keempat yaitu melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Yang kelima yaitu melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Next. Selanjutnya yaitu yang kedua adalah permasalahan lingkungan sosial budaya. Permasalahan
sosial timbul karena adanya kekurangan dalam diri manusia atau kelompok manusia yang bersumber dari fakta ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, dan pengangguran. Biologi seperti wadah penyakit, psikologi seperti bunuh diri, sakit mental, dan kebudayaan seperti pencairan, kejahatan, kenakalan anak, hingga konflik ras. Yang ketiga yaitu isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Sebagian besar masyarakat dunia saat ini disatukan oleh sistem komunikasi dunia. Dengan sistem komunikasi dunia yang terbuka, persoalan lintas budaya menjadi tak terelakkan lagi. Sehingga di zaman globalisasi seperti sekarang, adapun isu global tersebut yaitu isu tentang lingkungan hidup. Beberapa contoh permasalahan lingkungan yang sering terjadi yaitu kekeringan, banjir, longsor, erosi, kebakaran hutan. Next. Yang kedua yaitu isu-isu tentang persoalan lintas budaya dan bangsa. Persoalan lintas budaya dapat diartikan pula sebagai perkembangan modernisasi yang berkembang terus-menerus menjadi isu yang mengglobal. Adapun isu global lintas budaya dan bangsa antara lain yaitu isu globalisasi. Dampak globalisasi adalah sistem atau tatanan yang menyebabkan suatu negara tidak mungkin mengisolasi diri akibat kemajuan teknologi dan komunikasi. Persoalan lintas budaya ini ada dua macam, yaitu kesenjangan kebudayaan dan yang kedua terjadinya guncangan budaya. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap penyesuaian diri antara budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu besar kecilnya perbedaan antara kebudayaan tempat asalnya dengan kebudayaan lingkungan yang dimasukkan. Pekerjaan yang dilakukannya yaitu apakah pekerjaan yang dilakukannya itu dapat ditoleransi dengan latar belakang pendidikannya atau pekerjaan sebelumnya. Selanjutnya yaitu suasana lingkungan tempat ia kerja. Suasana lingkungan yang terbuka akan mempermudah seseorang menyesuaikan diri bila dibandingkan dengan suasana lingkungan yang tertutup. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Guncangan kebudayaan. Guncangan kebudayaan atau cultural shock adalah ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda, sehingga menghasilkan pola kehidupan sosial yang tidak terserasi fungsinya bagi masyarakat. Ada 4 tahap yang membentuk siklus cultural shock, yaitu yang pertama, tahap inkubasi, terkadang disebut tahap bulan madu sebagai pengalaman baru yang menarik. Kedua, tahap krisis, ditandai dengan suatu perasaan dendam. Pada saat inilah terjadi korban cultural shock. Ketiga, tahap kesembuhan. Korban mampu melampaui tahap-tahapan kedua, hidup dengan damai. Yang keempat, serta rasa cemas dalam dirinya sudah terlalu, yaitu seperti tahap penyesuaian diri. Orang tersebut sudah membanggakan sesuatu yang dilihat dan dirasakan dalam kondisi yang baru. Kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi tahap penyesuaian diri, yaitu besar kecilnya perbedaan antara kebudayaan tempat asalnya dengan kebudayaan lingkungan yang dimasukinya. Yang kedua, pekerjaan yang dilakukannya, yaitu apakah pekerjaan yang dilakukannya itu dapat ditoleransi dengan latar belakang pendidikan atau pekerjaan sebelumnya. Ketiga, suasana lingkungan tempat ia bekerja. Suasana lingkungan yang terbuka akan mempermudah seorang menyesuaikan diri. Kemudian ada isu terorisme internasional. Terorisme kembali menarik perhatian dunia internasional setelah pada tahun 11 September 2001, 3 pesawat penerbangan Commonwealth Amerika Serikat dibajak. 2 diantaranya ditabrakkan ke Menara Jember atau Twin Tower World Trade Center atau WTC dan Gedung Pentagon. Peristiwa ini dikenal masyarakat internasional sebagai tragedi 9/11. Kejadian 9/11 ini pula telah
telah menjadi titik awal masyarakat dunia yang dipimpin Amerika Serikat untuk mendeklarasi perang global melawan terorisme. Kegiatan terorisme dapat menjadi berskala internasional atau terorisme internasional apabila satu diarahkan kepada warga asing atau target luar negeri, dua dilakukan bersama-sama oleh pemerintah atau faksi dari lebih satu negara, tiga diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintahan asing. Menurut Paul Wilkinson tahun 1977. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya isu faktor demokrasi dan migrasi internasional. Yang pertama itu faktor demokrasi. Menurut Jack Eggleston tahun 1999, maraknya konflik-konflik kekerasan sosial berupa konflik etnis di banyak negara berkembang dikarenakan oleh faktor demokrasi yang bermuara pada diskriminasi sosial ekonomi dan terbatasnya mobilitas sosial suatu kelompok masyarakat atau etnik. Lalu bagaimana menyikapinya sehingga kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kekerasan sosial dalam masyarakat di masa mendatang? Terdapat dua peringkat kebijaksanaan yang dapat kita terus upayakan, yaitu pertama, mendayagunakan langkah-langkah yang dapat mengatasi fundamental long-term causes dari persoalan demografi, yakni perumusan dan permasalahan kebijaksanaan kependudukan yang semakin menyeluruh, penyelamatan sumber daya, maupun penyebaran pembangunan ekonomi yang semakin merata. Yang kedua, pendekatan di atas juga perlu mengakibatkan kerjasama lintas sektoral di antara aktor dalam negeri dan internasional. Kemudian B. Migrasi internasional. Migrasi internasional saat ini juga merupakan salah satu isu dalam persoalan lintas budaya dan bangsa. Seiring dengan meningkatnya interaksi di antara aktor-aktor, hubungan antar bangsa, dan batas-batas geografis antar negara pun semakin tidak jelas. Perpindahan penduduk atau migrasi antar negara semakin mudah. Secara umum, permasalahan migrasi internasional bertumpu pada adanya migrasi. Pada imigran dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama settlers, yang kedua contact workers, yang ketiga professionals, yang keempat undocumented workers, yang kelima asylum seekers dan refugees. Kemudian faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan migrasi internasional ini yaitu pertama, meningkatnya jumlah negara dalam sistem internasional sejak Perang Dunia I berakhir. Kedua, pertumbuhan populasi dunia yang sangat pesat dan hal itu masih berlangsung sampai sekarang. Ketiga, adanya revolusi di bidang komunikasi dan transportasi yang menyadarkan masyarakat akan keadaan dan kesempatan yang di daerah lain. Keempat, adanya kekacauan dan pergolakan dunia yang penuh ketidakpastian dan mendorong masyarakat untuk mencari hidup yang lebih baik. Masa depan nanti dapat diperkirakan terdapat kecenderungan bahwa tidak ada tanda-tanda arus migrasi internasional akan berkurang. Hal itu dikarenakan semakin banyak orang-orang yang ingin meninggalkan negara mereka, terutama negara-negara yang sedang dilanda krisis ekonomi dan peperangan, dan negara asal mereka dianggap tidak dapat melindungi jiwa para imigran. Kemudian permasalahan dalam imigrasi internasional juga dapat menciptakan kondisi konflik antar negara atau negara asal dan negara yang menjadi tujuan, dan juga negara antara tempat transit. Kemudian ada isu tentang hak asasi manusia atau HAM. HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna, kekayaan, dan kelahiran. Secara umum bersandar pada banyaknya deklarasi dan kontrak
perjanjian yang berkenaan dengan HAM yang dikeluarkan oleh PBB, maka terdapat 3 generasi hak-hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut. A. Pemahaman HAM yang tersurat di dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. B. Penanaman tentang HAM yang tertuang dalam Covenant on Civil and Political Rights dan Covenanten Ekonomik, Sosial, dan Kultural Right tahun 1966. C. Pemahaman tentang Deklarasi Vienna tahun 1993. Pada hakikatnya, semua kategori HAM adalah bersifat universal, saling tergantung dan saling terikat. Masyarakat internasional sudah seyogianya memberlakukan HAM secara adil dengan cara yang sama, berdasarkan persamaan derajat dengan persamaan yang sama. Namun perlu juga disadari bahwa HAM yang dituangkan dalam berbagai deklarasi dan kontrak penjanjian yang dianggap bersifat universal sebenarnya bukan sesuatu yang bersifat final dan berlaku tanpa memperhatikan aspek ruang, waktu, cita-cita negara, hukum, dan kepentingan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, banyak bermunculan deklarasi-deklarasi HAM yang baru mengoretkan deklarasi-deklarasi HAM sebelumnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.